الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kaum muslimin jemaah Jum'ah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, tidak terasa saat ini kita sedang berada di akhir bulan Sya'ban. Semoga dengan tambahan usia dan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan hingga kini akan terus meningkatkan takwa, yakni menjalankan perintah dan menjauhi yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ingat, pesan takwalah senantiasa dikumandangkan, yang berarti memberikan pesan bahwa takwa merupakan hal penting bagi seorang muslim di dunia ini. Dan tidak akan lama lagi kalau masih diberikan panjang umur kita akan memasuki bulan Ramadan. Para ulama sepakat bahwa Ramadan adalah bulan paling mulia dalam Islam. Di dalamnya terhampar rahmat, pengampunan dan jaminan pembebasan dari api neraka bagi yang sungguh-sungguh mengisi bulan suci tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, keistimewaan Ramadan tercermin dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari berikut ini: kullu amal ibni adam lahu illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bih. Yang artinya semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya. Penegasan Allah yang menisbatkan puasa sebagai miliknya dan dia sendiri yang akan mengajarnya merupakan penanda betapa spesialnya bulan Ramadan. Ada hubungan langsung secara sangat intim antara Ramadan dan Allah, sehingga manusia yang serius menapaki Ramadan akan benar-benar menjadi pribadi yang mulia. Karena keistimewaannya Ramadan, tak heran bila sejak memasuki bulan Rajab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menampakkan kerinduannya dalam lantunan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Duhai Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah atau pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Saudaraku sekalian, dalam doa tersebut Nabi Muhammad SAW tak hanya meminta berkah bulan Rajab dan Sya'ban, tapi juga memohon panjang umur agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Yang artinya Ramadan bagi Nabi Muhammad adalah momen utama yang ditunggu-tunggu. Bahkan Rasulullah melakukan persiapan khusus di bulan Sya'ban, antara lain dengan memperbanyak puasa di bulan itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mengingat pentingnya bulan Ramadan, hal pertama perlu ditinjau adalah persiapkan rohani kita. Apakah kita sudah menata niat yang baik untuk menyambut bulan suci ini? Kegembiraan yang terpancar atas datangnya bulan ini, apakah sekadar karena ada peluang keuntungan duniawi, mencari pahala, atau yang lebih mendalam dari itu semua, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin sekalian, kita tahu Ramadan tidak semata bulan ibadah. Pada momen tersebut juga beriringan perubahan aktivitas sosial dan kebutuhan ekonomi. Bagi para pedagang dan pengusaha jasa, Ramadan bisa jadi adalah berkah materi karena meningkatkan omset mereka. Menjelang Lebaran juga kesempatan bagi para pekerja untuk mendapatkan tunjangan hari raya.
pasar-pasar kian ramai, volume belanja masyarakat meningkat. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, dalam situasi seperti ini, sejauh mana hati seperti ini, sejauh mana hati kita tetap fokus pada kesucian Ramadan tanpa tenggelam terlalu jauh ke dalam kesibukan yang melalaikan. Seberapa sanggup kita menjernihkan niat bahwa bekerja sebagai bagian dari ibadah, meningkatkan ibadah tanpa rasa ujub dan pamer, gemar membantu orang lain tanpa berharap imbalan atau ikhlas. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Ghuniyah menganjurkan agar umat Islam menyambut bulan Ramadan dengan menyucikan diri dari dosa dan bertobat dari kesalahan-kesalahan yang telah lampau. Imbauan Syekh Abdul Qadir ini amat relevan, sebab jika ingin bertemu kawan saja, seseorang merasa perlu untuk tampil bersih dan berdandan rapi. Apalagi bila yang dijumpai ini adalah hari-hari yang penuh keistimewaan sebulan penuh. Kaum muslimin sekalian, melakukan introspeksi diri, mengevaluasi buruknya perilaku, lalu memohon ampun kepada Allah adalah satu tahapan rohani yang penting agar kita semua memasuki bulan suci dengan pribadi yang juga suci. Dengan demikian, Ramadan kelak tidak hanya menjadi ajang meningkatkan jumlah ibadah, tapi juga nilai ketulusan. Dengan bahasa lain, Ramadan bukan semata ajang penambahan kuantitas ritual ibadah, tapi juga kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sekalian, persiapan rohani ini penting supaya amal kita selama bulan puasa berjalan lancar dan berkah. Lancar karena kita secara mental sudah siap sedia, baik menunaikan segenap ibadah wajib dan sunnah maupun menghadang godaan-godaan yang bakal menghadang. Berkah sebab puasa kita mengandung manfaat kebaikan baik pada diri kita sendiri maupun orang lain. Jangan sampai kita termasuk orang-orang tekun berpuasa tapi mendapat kritik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju'. Banyak orang yang berpuasa namun ia tak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar saja. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, puasa Ramadan sesungguhnya lebih dari sekadar melaksanakan kewajiban rukun Islam yang keempat, karena di dalamnya terkandung hikmah penempaan diri dalam menguasai hawa nafsu. Puasa atau siam secara bahasa bermakna imsak yang berarti menahan. Melalui persiapan rohani yang matang, kita diharapkan bisa menahan gejolak nafsu yang mungkin menyenangkan tapi sebetulnya adalah menjerumuskan. Kaum muslimin sekalian, di era media sosial yang riuh ini, kita bisa menyaksikan bagaimana sikap berlebih-lebihan diumbar, kebencian dipertontonkan, hoak disebar, serta hujatan dan caci makian disasarkan kepada banyak orang. Semoga kita semua selamat dari akhlak tercela ini dan menapaki Ramadan yang mulia dengan hati yang bersih, pikiran yang tenang, dan perilaku yang maslahat bagi semua orang. Wallahu a'lamu bissawab. جعلنا الله وإياكم من الفائزين الآمنين وأدخلنا وإياكم في زمرة عباده المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.